Pernah kebayang nggak cuma karena satu pesan singkat, hidup seseorang bisa berubah total? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya ini bisa terjadi. Dengerin deh kutipan ini. Kedengarannya kayak di film-film ya, tapi ini beneran kejadian loh. Dan ini adalah kenyataan yang makin sering kita dengar. Bahkan mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Pertanyaannya, kok bisa? Gimana ceritanya sebuah chat iseng yang diketik mungkin sambil emosi sesaat bisa berujung ke urusan hukum yang super serius? Mari kita telusuri bareng-bareng. Nah, ini dia nih. Seringnya semua itu dimulai dari hal yang kita anggap remeh. Sebuah pesan yang kita kirim tanpa mikir panjang yang ternyata punya resiko gede banget. Ya kan? Kita tuh sering banget ngerasa aman di balik layar. Ngerasa, nggak ada yang lihat ini. Perasaan inilah yang sering jadi jebakan. Mungkin karena lagi emosi kita ngirim pesan ancaman di DM, atau ngomel-ngomel di grup chat, bahkan bercandaan pakai kata-kata kasar yang kita anggap biasa aja, ternyata bisa jadi bumerang. Disinilah beda besarnya antara ngobrol langsung sama ngetik di dunia digital. Apapun yang kamu tulis di sana, jejaknya itu abadi, permanen. Terus gimana caranya chat iseng kita bisa jadi barang bukti di pengadilan? Well, ada yang namanya bukti digital. Simpelnya, ini tuh informasi apapun dalam bentuk digital yang bisa dipakai buat kasus hukum. Dan iya, itu termasuk semua histori chat kamu. Kenapa sih chat itu bisa jadi bukti yang kuat banget? Ada 3 alasan utamanya. 1, chat itu kesimpan otomatis. Bukan cuma di HP kita, tapi di server sana. 2, gampang banget di screenshot. Cuma butuh klik doang. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, keasliannya itu bisa dicek secara forensik. Jadi alasan kayak, itu editan, jadi susah banget buat dibuktiin. Jadi intinya begini, sekali tombol kirim itu kamu tekan, kendali atas pesan itu udah bukan sepenuhnya milik kamu lagi. Susah, bahkan bisa dibilang mustahil buat ditarik lagi secara utuh. Oke, terus hukum apa sih yang ngatur semua ini? Yuk kita lihat aturan main yang berlaku buat setiap jari yang ngetik di layar HP kita. Secara umum, ada 2 senjata hukum utama buat kasus ginian. Ada KUHP baru, ini lebih umum, ngatur soal ancaman yang bikin orang takut. Nah, tapi ada juga yang spesifik banget, yaitu UU ITE. Undang-undang ini fokusnya ke ancaman kekerasan atau intimidasi yang dikirim lewat media elektronik. Ini nunjukin kalau negara serius banget ngawasin apa yang kita ketik. Oke, kita udah tahu nih dasar hukumnya. Pertanyaan berikutnya, seberapa serius sih hukumannya? Coba kita lihat risikonya. Menurut Undang-Undang ITE, sanksi buat orang yang terbukti ngirim ancaman elektronik itu bukan main-main loh. Hukumannya adalah, betul, penjara maksimal 4 tahun. 4 tahun. Bayangin, cuma gara-gara pesan yang mungkin diketik pas lagi emosi doang. Dan nggak cuma itu. Selain penjara, ada juga denda maksimal 750 juta rupiah. Gila kan? Angka segitu gedenya bisa jadi tambahan hukuman penjara atau bahkan penggantinya. Oke, setelah ngeliat semua resiko yang serem tadi, sekarang waktunya kita ubah rasa takut jadi waspada. Ada kok langkah praktis yang bisa kita lakuin. Ada 3 hal penting banget yang harus kita ingat-ingat nih. Pertama, histori chat kamu itu bukan ruang pribadi yang 100% aman dari hukum. Kedua, emosi sesaat bisa jadi masalah hukum yang panjang. Dan ketiga, bukti digital itu kuat banget. Dia nggak butuh saksi lain. Ada kutipan bagus banget nih yang pas buat ngerangkum semuanya. Yang sering bikin orang kena masalah hukum itu, mulut dan jari. Nah, di zaman sekarang, kayaknya kekuatan jari itu udah jauh lebih berbahaya daripada mulut ya kan? Jadi aturan emasnya apa dong? Gampang banget sebetulnya. Kalau ragu, jangan dikirim. Mending berhenti sejenak, pikirin lagi daripada nyesel belakangan. Jadi, sebelum kamu pencet tombol kirim untuk pesan kamu selanjutnya, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa isi pesan ini sepadan dengan risiko 4 tahun penjara dan denda ratusan juta? Pilihan ada di ujung jari kamu.